Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya senikah onul tasiman naso panggap semida. Modu kunggah hasikil paramida. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat? Oke, semoga selalu semangat. Oke, saya ingin memberikan motivasi lagi sekali lagi. Bagi Anda yang tiba-tiba membuka video dan langsung masuk ke video ini, tentu akan merasa berat. Kenapa? Karena ini videonya sudah masuk ke bagian atau part 11 atau bagian ke-11. Jadi kalau Anda merasa susah, Anda harus mencari video-video yang sebelumnya dari bagian 1, bagian 2 dan seterusnya. Pada bagian ini sudah masuk ke bagian ke-11 sehingga materinya kalau Anda tidak mengikuti mungkin akan terlalu berat. Oke. Pada kesempatan ini ya di video ini kita akan belajar bagaimana yaitu keterangan tempat masuk ke dalam kalimat. Kalau dulu kita sudah belajar ada subjek, ada predikat, ada subjek, ada predikat. Nah, subjeknya siapa? Yang seperti na, no, tangsin, itu kan ya. Nah, waktu itu predikat kita sudah belajar ada predikat apa? Ada nama orang, ada profesi, ada benda, kan ya. Nah, pada kesempatan kali ini, predikatnya akan kita isi dengan kata keterangan tempat. Contoh kata keterangan tempat itu apa? Ya, di rumah, di sekolah, di kampus, di bank, gitu. Nah, bagaimana kita menggunakan keterangan tempat itu di dalam kalimat? Oke, sudah siap? Ya, tolong perhatikan ini semuanya. Oke, ini adalah apa? Contoh dari apa? Keterangan-keterangan tempat yang akan kita gunakan di dalam kalimat. Keterangan tempat itu banyak sekali, hanya di sini yang saya ambil hanya yang sering kita gunakan setiap hari. Oke. Subjek masih posisi yang sama siapa? Nah, no, tangsin, uri, kenyo, kebun, kedel. Imbuhan subjek masih ingat jika akhirannya vokal mendapat dan. Jika akhiran konsonan mendapat en. Ini sudah saya susun semua dari sini semuanya. Oke. Kemudian predikat, perhatikan ini. Dulu predikat adalah isinya apa? Kata benda, terus nama, terus profesi. Nah, sekarang predikatnya kita kasih keterangan tempat atau nama-nama tempat. Nah, biasanya tempat itu nanti akan mendapatkan imbuhan e. Yang e itu artinya di. Ya. Contoh ini di rumah. E ini artinya di. Ya, kalau masih ini saya kasih ketikan apa? E ini artinya apa? Di. Jadi apa? Sekali lagi apa? E ini artinya apa? Artinya di. Contoh nih, hakkyo itu sekolah. Kalau hakkyoe berarti di sekolah. Gitu. Oke. Contoh nih, nanti hakkyo sekolah ditambah e, maka jadi di sekolah nih. Hakkyoe. Jadi gitu. Jadi semua nanti kalau ditambah itu artinya apa? Di. Oke, saya bacakan keterangan tempat yang wajib Anda hafal. Ayat pertama, hakkyo. Hakkyo menjadi hakkyoe. Berarti di sekolah. Hakkyo, kampus, ditambah jadi hakkyoe. Samusil, kantor apa? Samusil, ditambah jadi samusile. Samusile, gitu. Chip, ditambah jadi cibe. 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 Kemudian chip itu apa? Rumah. Kemudian dosoguan, perpustakaan apa? Dosoguan, perpustakaan. Kemudian sijang, pasar. Sijang, pasar. Eneng, bank. Eneng, bank. Supermarket, itu tas supermarket. Sama ya. Supermarket. Baca nih, supermarket. Mungkin kosakata baru nih. Ya, supermarket. Nah, perhatikan di dalam bahasa Korea, ini sebetulnya ada S ya, S di bawah. S di bawah itu suaranya menjadi suara T, bukan supermarket, bukan ya. Tapi apa?
S di bawah itu berubah menjadi suara T, maka jadinya supermarket. Ya, supermarket. Ya, ini U, ya U. Kalau coretannya ada dua, jadinya U. S ketemu U jadi shoe, ya, shoe. Jadi supermarket, supermarket agak tebalan jadi supermarket, supermarket. Ya, sekali lagi apa? Hakyo, Hakyo, Samusil, Chip, Dosoguan, Sijang, Neng, supermarket. Ini jenis keterangan tempat. Nah, semuanya ditambah aja Hakyo, Samosile, Chibe, Dosoguane, Sijange, Nenge, supermarket. Nah, itu imbuhannya tepat dipasang setelah apa? Keterangan tempat. Nah, nanti ada imbuhan lagi di belakangnya predikat, ya. Ada yang jika positif gunakan isem nida, isem nida. Oke, kemudian kalau pertanyaan isem nikah, kemudian kalau tidak berarti iji ansemnida, iji ansemnida, iji ansemnida. Nah, imbuhan ini kapan dipasang? Ketika kita ingin buat kalimat positif, berarti subjek ditambah nen atau en, predikat ditambah kemudian ditambah isem nida. Contoh nih, na nen hakyoe isem nida. Na nen hakyoe isem nida. Lihat warna kuningnya adalah imbuhan-imbuhan yang wajib dipasang. Artinya apa? Na nen saya. Hakyo di sekolah. Isem nida ada. Berarti artinya saya ada di sekolah, gitu. Atau saya di sekolah, ya. Jadi isem nida, ya bilang aja ada, ya. Saya ada di sekolah. Kemudian kalau negatif gunakan ijian semnida, maka jadi nanen hakyoe ijian semnida, nanen hakyoe ijian semnida. Artinya saya tidak di sekolah. Saya tidak di sekolah. Kalau mau kasih ada aja, saya tidak ada di sekolah. Tapi saya tidak di sekolah juga boleh. Oke, pertanyaan. Tangsinen, en kenapa en? Karena konsonan. Tangsinen, hakyoe semnika. Tangsinen, hakyoe semnika. Nah, ketika menggunakan nikah ini artinya apakah? Apakah? Jadi apakah ada? Jadinya apakah Anda ada di sekolah? Apakah Anda ada di sekolah? Jadi imbuhan ini wajib dihafalkan iya. Isem nida, isem nikah, ijian semnida. Ada positif, ada pertanyaan, ada negatif. Jadi kalau ingin membuat kalimat tinggal apa? Tinggal ditambah aja. Unsur S, subjeknya ditambah imbuhan. Terus keterangan tempatnya ditambah kemudian ditambah kalau positif isem nida, kalau pertanyaan isem nikah, kalau negatif ijian semnida. Contoh kita nanya. Nih, contoh nih kolom di sini tangsinen samusil. Kita tanya, apakah Anda di kantor? Apakah Anda di kantor? Tinggal apa? Tangsinen samusile, pas nih. Tangsinen samusile tambah di sini kan ya. Samusile ya. Imbuhannya tambah ya, ini apa? Menyatakan keterangan tempatnya. Tangsinen samusile, apakah ada isem nikah? Jadi tangsinen samusile isem nikah, tangsinen samusile isem nikah. Itu kan ya. Kalau dijawab ya berarti apa? Ne. Nanen samusile isem nida. Ne. Nanen samusile isem nida. Kalau tidak, hanyo. Kita udah belajar kan ya. Kalau tidak apa? Hanyo. Nanen samusile ijian semnida. Nanen samusile ijian semnida. Jadi mudah banget, tinggal apa? Unsur subjeknya tambah imbuhan. Unsur predikatnya ditambah imbuhan kemudian tambah imbuhan positif, pertanyaan atau negatif. Nah, ini wajib dihafalkan pola ini iya.
Nah, berarti kita sudah punya berapa hukum? Ada 2 hukum. Yang pertama ya, yang pertama apa? Predikatnya kata benda atau nama atau profesi yang imbuhannya masih ingat nggak? Imnida, imnika, gai, animnida. Itu apa? Untuk predikat yang predikatnya kata benda atau kata nama orang atau kata nama profesi. Nah, ketika keterangan tempat, maka jangan pakai yang dulu kita pernah pelajari. Keterangan tempat gunakan apa? Isem nida, isem nika, ijian semnida. Oke? Ini wajib mulai dipilah-pilah. Jadi kalau Anda tiba-tiba masuk ke video ini dan tidak paham, maka Anda harus melihat apa? Video-video sebelumnya sehingga akan nyambung pembahasannya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi imbuhan subjek dan masih sama, imbuhan P-nya ada E yang artinya di ditambah dengan kalau positif isem nida, negatif isem nika, kalau negatif kalau pertanyaan isem nika, kalau negatif ijian semnida. Contohnya kayak gini. Nanan hakiwi semnida positif. Saya di sekolah. Nanan hakiwi jian semnida. Saya tidak di sekolah. Tangsinan hakiwi semnika. Apakah Anda di sekolah? Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, demikianlah materi tentang apa yang predikatnya berisi kata keterangan tempat. Jadi bagaimana membuat kata keterangan tempat di dalam sebuah kalimat bahasa Korea. Ternyata pola dasar subjeknya tidak berubah. Yang berubah apa? Predikat, imbuhan predikat yang harus diubah. Kalau imbuhan benda masih ingat imnida, imnika, gai, animnida. Kalau keterangan tempat tadi apa? Oke, yang positif apa? Isem nida. Pertanyaan isem nika. Kemudian negatifnya ijian semnida. Oke, semoga materi ini bisa Anda pahami. Kalau belum, diulang-ulang lagi dan terus dihafalkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, annyeonghaseyo.